Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a min baini ibadihi al-ulama. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wa humul asfiya. Amma ba'd. Al-Habib Tahir yang kita muliakan, guru kita, guru Asmari, guru Marzuki. Alhamdulillah ada juga adik kita Bapak Indra Lesmana hadir. Terima kasih. Dan juga Ananda Basiran yang baru datang dari Kuala Tungkal menyempatkan dirinya walaupun mungkin masih capek karena mengurus orang tua dan juga masih penat karena baru menikah juga ini. Alhamdulillah dapat hadir, dan mudah-mudahan kita yang hadir semua, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya adik-adik yang dari tentara juga, kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tumakninah, ketenangan dalam jiwa kita dan keyakinan serta inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyambung apa yang kita baca dari kitab Ihya Ulumuddin, masih tentang Asrarut Taharah, bagian akhirnya rahasia-rahasia bersuci. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Al-Ghazali, semoga Allah meridainya, wa nafa'ana bihi fid darain, dan Allah memberi berkah kepada kita atas berkah Imam Al-Ghazali dalam dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa liyatahaqqaqa anna taharatal qalbi bit-taubati. Setelah membicarakan tentang berwudu, mensucikan anggota tubuh dari apa-apa saja yang mencegah kita dapat mengerjakan sholat, maka kita angkat namanya hadas kecil ya, dari anggota wudu kita agar suci untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah orang yang berwudu bersucikan fisik zahirnya itu untuk meyakini dan merealisasikan bahwa mensucikan hati bitaubati adalah dengan taubat. Jadi kita berwudu membersihkan anggota tubuh. Wajib kita membersihkan hati kita, batin kita, yaitu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khuluwi 'anil akhlaqil madhmumah, dan mengosongkan hati kita, membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Allah tidak suka di hati kita ada sifat sombong, Allah tidak suka di hati kita ada sifat riya, Allah tidak suka ada di hati kita sifat dengki, Allah tidak suka di hati kita ada sifat tama', Allah tidak suka di hati kita ada sifat ujub, merasa lebih daripada orang lain, bangga dengan diri sendiri. Baliknya Allah menyukai orang yang baik hati, yang bersih hatinya, yang tawadhu, merendahkan hatinya, yang suka menolong, yang memiliki simpati, memiliki empati. Wa takhalluq bil akhlaqil hamidah, yaitu wajib bagi orang yang mensucikan fisiknya, mensucikan hatinya dengan bertobat, membersihkan hatinya daripada akhlak-akhlak yang tercela, dan mengisi akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Tadi ya, antara lain sabar, kemudian lagi dermawan, kemudian lagi pemaaf, kemudian lagi santun, kemudian lagi tawadhu, rendah hati, kemudian lagi suka berupaya memandang diri tidak lebih daripada orang lain agar selalu memperbaikinya.
dan banyak lagi akhlak-akhlak yang terpuji. Makanya dalam kaidah tasawuf ada disebutkan sebagai rumus dalam tasawuf secara dasar bagaimana kita dapat sampai kepada Allah. At-takhalli thumma at-tahalli thumma at-tajalli. Pertama, mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat tercela, membuang dari jiwa kita sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Yang tadinya pemarah ganti dengan penyabar, yang tadinya pelit ganti dengan baik, yang tadinya pendendam ganti dengan pemaaf, yang tadinya tidak peduli ganti dengan sikap peduli dan suka kasihan, yang tadinya tidak ingin menolong orang lain ganti dengan keinginan menolong orang lain, dan segala hal-hal yang terpuji, menggantikan sifat-sifat buruk yang tidak disukai Allah ganti dengan akhlak yang disukai Allah. Barulah sampai kepada tahap at-tajalli. At-tajalli itu dengan makna lain kita sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, al-wusul ila Allah, atau juga diungkapkan sebagai manifestasi akhlak lahir dan batin orang-orang yang dibersihkan Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hatinya dan dihiasi dengan akhlak-akhlak terpuji. Wa anna man iqtasara ala taharatiz zahiri, kata beliau, siapa orang yang hanya memperdulikan membersihkan anggota zahirnya saja, sebatas itu saja keinginannya, maka dia sama saja kaman arada ayyad'u wa malikan ila baitihi, seperti seseorang yang mengundang seorang raja untuk datang ke rumahnya, fatarakahu mashhunan bil qadhurati, sedangkan dia membiarkan rumahnya dalam keadaan penuh dengan sampah-sampah. Maksud kitanya apa? Rumah tak ada bahan itu. Kalau bahasa Banjar tak ada bersimpun, bahamburan. Bahasa Jambi besaraan, atau tidak bersih, tidak rapi, banyak sampah-sampah. Itu sama saja orang yang mengundang raja ke rumahnya, sementara rumahnya tidak siap menyambut raja, kotor, banyak sampah, bau. Jika dia hanya memperhatikan bagian zahir saja, karena itu wajib memperhatikan bahagian batinnya. Wa ma ajdara mithla hadzal rajul bit ta'arrud lil maqti wal bawari. Orang seperti ini hanya mementingkan sekedar membersihkan bahagian zahirnya, tidak mempedulikan membersihkan bahagian hatinya. Sama tadi dengan orang yang mengundang raja, orang hebat ke rumahnya tapi tidak ada sambutan di rumahnya, rumahnya kotor, bau. Yang ada bukan dapat pujian, bahkan akan dimarahi atau dimurkai oleh sang raja. Jadi orang seperti ini, kata beliau, yang pantasnya bukan dapat pahala, bahkan yang pantasnya dapat murka. Allah Subhanahu wa taala a'lam, kata beliau. Itu dari sisi adab. Artinya ilmu tasawuf melatih kita untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab. Jadi agama kita ini bukan hanya zahir saja, tetapi batin. Jadi zahir dan batin tidak dapat dilepaskan. Karena itu rukun agama kita ada 3, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Satu kesatuan tidak boleh terpisah. Yang zahir laksanakan sesuai syariatnya, yang batin diikhlaskan sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara ihsan adalah merasakan betapa kita sedang diperhatikan oleh Allah, bahkan kita mempersembahkan yang terbaik seakan-akan kita benar-benar sedang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan. Kita wajib bertujuan dalam ibadah kita bahwa kita beribadah tahapnya sampai kita menyaksikan Allah. Karena itu kalau kita sudah sampai ke tahap itu, maka akan timbul malu yang sangat besar jika banyak kekurangan. Takut karena yang dihadapi Allah Zat yang Maha Agung. Bersungguh-sungguh dan hadir hati, karena itulah kesempatan yang paling berharga
dapat bermunajat, berdialog langsung dengan pemilik alam semesta. Itulah al-ihsan. Fadilatul wudu'i, fadilat berwudu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in min ad-dunya kharaja min dhunubihi ka yawma waladathu ummuh. Nabi SAW bersabda, siapa yang berwudu lalu memperbaiki wudunya bersungguh-sungguh. Yang dimaksud Imam Ghazali di sini, lahirnya sungguh-sungguh, batinnya khusyuk. Setiap kita mengerjakan dalam membasuh anggota wudu kita itu, zahirnya bersungguh-sungguh, batinnya kita khusyuk kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta sucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berwudu lalu solat 2 rakaat, dapat dikategorikan dengan solat wudu misalnya ya, solat sunnah wudu, atau juga solat sunnah mutlak yang kita ingin lakukan 2 rakaat kapanpun dan dimanapun setelah kita melakukan wudu. Lam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in min ad-dunya, yang selama dia berwudu itu tidak ada di hatinya itu sesuatu yang terkait dengan dunia. Artinya dia semata-mata fokus untuk menghadirkan jiwa raganya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummuh, keluar dia daripada dosa-dosanya bagaikan baru dilahirkan dari rahim ibunya. Orang yang berwudu itu pahalanya. Berwudu saja dengan khusyuk, lalu salat 2 rakaat salat sunnah, melakukan semata-mata hanya karena Allah, di hatinya hanya ada Allah, menginginkan negeri akhirat, menginginkan ridha Allah, maka dosa-dosa diampunkan Allah bagaikan orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau kita ini banyaknya dosanya, yang baru lahir dari rahim ibunya bersih tanpa dosa sedikit pun. Nah, kalau ada mu'allab untung waktu dia baru masuk Islam, dia dibersihkan daripada dosa-dosa. Selanjutnya baru dia dihitung. Nah, kita ini alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam. Tinggal kita menjaganya. Islam itu sendiri sudah bersih. Cuman gawe kita mengotorinya. Dengan kedurjanaan kita, dengan maksiat kita, dengan ketidaktaatan kita kepada Allah, dengan banyaknya kita lupa dari Allah. Karena itu Allah memberikan jalan terbaik, yaitu taubat, kembali kepada Allah. Makna sesat, dal, itu keluar dari rel, keluar dari jalan, dallah. Maka orang yang taubat kembali ke jalan. Jadi kalau kita berjalan keluar jalur, baliklah pula ke jalan. Kalau kita teruskan masuk keluar jalur tu lari ke mana? Ke jurang, jurang, ke hutan. Balik lagi kita ke jalan. Sama kalau kita pergi jalan lurus, kita tiba-tiba kita masuk belok, makin lama makin gelap, makin lama makin sempit, baliklah lagi ke jalan besar. Jangan kita nekat masuk terus ke dalam tu ya. Nah, itulah taubat. Wa fi lafzin akhar, pada riwayat hadis yang lain, saat berwudu dia tidak lalai dalam berwudu dan juga dalam solatnya. Artinya dia khusyuk. Saat berwudu yang dia ingat hanya fokus untuk hadir di hadapan Allah. Jadi kalau kita dapat melatih waktu berwudu, makanya di antara yang diajarkan Imam Al-Ghazali, sambil berdoa, nyuci tangan berdoa. Hadis itu dari Nabi juga sebenarnya ya. Waktu kumur-kumur berdoa, waktu masukkan hidung berdoa, membasuh wajah berdoa, membasuh tangan berdoa, membasuh kepala berdoa, membasuh telinga berdoa, membasuh kaki berdoa, keluar mandang ke langit ngadap kiblat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi fadilatnya diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Kata Imam Al-Ghazali mengutip hadis, bukan hanya dosa anggota wudu yang diampunkan Allah, tapi seluruh dosa-dosa hamba itu diampunkan Allah, bagaikan hadis tadi yang kita baca, dia baru dilahirkan daripada rahim ibunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bima yukaffiru Allahu bihil khataaya
Maukah engkau aku ceritakan tentang apa yang dapat menjadikan Allah, maukah aku ceritakan kepadamu yang Allah ampunkan daripada kesalahan-kesalahannya, wa yarfa' bihi darajati, dan Allah angkatkan derajat-derajatnya. Isbaghul wudu'i 'alal makarih, meratakan anggota wudu dengan air wudu secara bersungguh-sungguh, 'alal makarih, padahal waktunya waktu yang sangat tidak menyenangkan. Misalnya salat subuh dingin sekali, tak sanggup rasanya kita kena air tuh. Air panas tak ada. Jadi siapa orang yang tetap berwudu dengan bersungguh-sungguh dan khusyuk, padahal dalam keadaan tak sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia, subhanallah, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Sama juga misalnya ada orang yang mau malam bangun tahajud, syaitan menggodanya untuk tidak menuju wudu. Sangat berat dia untuk melakukan wudu tersebut. Tambah lagi ditakutinya pula, kalau ke dapur gelap ada hantu katanya, atau walhan. Tapi kalau kita yang sudah tua-tua ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Itu ditiupnya belakang kita nih, timbul perasaan macam ada orang. Itu sebenarnya walhan, menakut-nakuti kita supaya kita tidak jadi. Itu kita kuatkan hati, walaupun tadinya berat, maka besar sekali pahalanya. Wa naqlul aqdam ilal masajid, jadi menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak menyenangkan, melangkahkan kaki menuju masjid. Wa intizarus shalah ba'da shalah, nunggu waktu salat. Orang yang nunggu waktu salatnya hebat. Kapan masuk waktu salatnya? Menunggu waktu salat. Sehingga dia sering bertanya, "Dah masuk tak waktu?" Karena hatinya memang ingin mengerjakan salat. Dia tidak ingin terluputkan salat. Itu diampunkan Allah dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Fadzalikumur ribat, dan itulah yang disebut dengan ribat. Ribat ini mempersiapkan diri. Allah memerintahkan kita selalu mempersiapkan diri. Termasuk waktu berjihad, mempersiapkan diri dengan ketaatan, dengan kesungguhan, dengan peralatan, dengan persiapan, dengan latihan. Itu semuanya ribat. Salas marrat, Nabi menyebutnya sampai 3 kali. Itu tentang fadilah berwudu. Sekarang kita masuk sedikit tentang tata cara berwudu. InsyaAllah sudah kita pelajari. Kita masuk lagi tentang cara mandi junub. Kaifiyatul ghusli, tata cara mandi junub. Ini sudah mandi junub lah semuanya ya. Sambil kita memperbaiki. Wa huwa ayyadha'al ina an yaminih. Kalau andai kita pakai ember, letakkan tangan di sebelah kanan kita. Thumma yusammi Allah ta'ala, lalu baca bismillah. Wa yughassil yadayhi thalathan, cuci tangan 3 kali dulu. Sama juga dengan wudu tadi. Niatnya pun sama. Kalau kita tidak hafal bahasa Arab, sengaja aku sunat berwudu karena Allah Ta'ala. Sengaja aku melakukan sunat-sunat berwudu karena Allah Ta'ala. Mulai dari kumur-kumur, buang, masukkan air ke hidung, buang. Itu sunat-sunat berwudu. Tapi waktu nak mandi junub, berwudu sebelum mandi junub hukumnya sunnah. Akhirnya sudah cuci tangan 3 kali. Kemudian lagi seperti tadi kumur-kumur, masukkan air ke hidung, lalu yastanjiya kama wasafnahu. Kalau masih ada ingin istinja, bersihkan istinja dulu. Ini bahkan dalam sebuah riwayat ada yang menjadikan semacam wajib itu ya, karena takut masih ada bekas-bekas yang belum bersih. Jadi kalau kita bawa istinja baru dia bersih.
Kita bawa lagi, buang air, bersihkan. Jadi setelah itu kita lihat di tubuh kita adakah hal-hal yang perlu dibersihkan sebelum mandi. Kalau ada najis bersihkan dulu, tangan tu cuci lagi gitu ya. Setelah itu baru nanti kita berwudu. Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Arab. Yang di hati yang penting itu sunat saja di mulut tuh. Sengaja aku berwudu untuk sunat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Berwuduklah kita dulu ya. Berwuduk kita dulu. Tetapi nanti beliau mengajarkan di sini, tundakan dulu nyuci basuh dua kaki. Thumma yatawadda'a wudu'ahu lis-salati kama sabaqa illa ghasla qadamaihi. Kecuali membasuh dua kaki nanti dulu. Jadi setelah selesai membasuh telinga, dalam riwayat Imam Ghazali termasuk yang menganjurkan kita mengambil sunnah, yaitu membasuh tengkuk kita juga dengan air yang baru ya. Basahkan tengkuk kita setelah telinga. Walaupun dalam kitab fikih ini tidak disebutkan, tapi kalau ingin ikut Imam Ghazali, dia menganjurkan kita tambah membasuh telinga sambil berdoa, ya Allah, jauhkan, bebaskan tengkukku ini daripada tersentuh api neraka. Artinya jauhkan aku dari api neraka. Allahumma fukka raqabati 'alan nar. Basuh sini. Lepas itu baru kita selesai wuduk sampai ke tahap itu, baru nanti niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'i badani fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas besar dari seluruh tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Thumma yasubbal ma'a ala syaqqil ayman thalathan. Lalu basuhkanlah bahagian tubuh kita yang sebelah kanan dulu 3 kali. Basuh 3 kali, siram air 3 kali. Thumma ala syaqqil aysar thalathan. Sebelah bahagian kiri 3 kali juga. Thumma ala ra'sihi thalathan. Lalu dari kepala 3 kali juga. Sebelah kanan siram-siram dulu, depan 3 kali, samping belakang 3 kali, kanan 3 kali, depan kanan 3 kali, kiri. Boleh. Atau sekaligus kita yakin langsung depan dan belakang langsung kena selama 3 kali, baru sebelah kiri 3 kali, baru kita kuyupkan kepala kita dengan air yang baru. Air yang bersih tentunya, yang bukan yang musta'mal, sama dengan berwuduk. Basuh kepala 3 kali. Tsumma yudallik ma aqbala min badani wa ma adbar. Dari situlah kita kalau nak bersabun, gosok-gosokkan badan semuanya ya. Ratakan air dengan menggosok-gosokkan badan. Tangan kita sapukan ke seluruh tubuh kita. Tapi jangan lagi megang itu. Megang kepala kita, karena kita kan sudah berwuduk. Tidak usah pegang lagi, kita sudah bersihkan sebelum kita berwuduk tadi, mantap-mantap sudah. Jadi waktu berwuduk jangan megang lagi. Tetapi dalam mandi junub ini nanti sunat kita berduduk. Waktu duduk itulah kita nyiram bahagian situ, termasuk bagian bawah kita, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga masuk semua air sampai kepada bahagian-bahagian yang terbuka-buka dikit-dikit itu kena semua air. Kalau kita berdiri saja tidak sampai nanti bagian bawah tu yang terkepit basuh semuanya itu ya. Jadi kalau kita mau pakai shower, ada juga yang bilang yang penting yakin sampai ditembak-tembak pakai shower katanya ya. Tapi yang eloknya duduk itulah, duduk sehingga yakin semuanya basah ya. Jadi jangan lagi megang itu. Kalaupun terpegang nanti wuduk lagi setelah mandi junub. Tapi kalau tak terpegang setelah mandi cukup, baru nanti basuh kaki kita yang belum tadi. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Fala yu'iduhu ba'dal ghusli. Jadi tak usah ngulang lagi, kata beliau. Kalau tidak megang, tak usah ulang wuduk lagi. Tapi kalau megang, wal yattaqi ayyamus dzakaru fi asna'i dzalik. Hati-hati jangan sampai megang kemaluannya waktu sedang mandi junub tadi.
Ya. Sela-sela badan gosok semua. Wa yata'ahad ma'atifal badani wal yattaqi ayyamussa dzakarahu fi athna'i dzalik. Ya. Jadi pastikan nanti semuanya. Tadi kalau ada bulu-bulu rambut, bulu jenggot, yakinkan sampai air ke dalam semuanya ya. Sampaikan semua air ke tempat tumbuh-tumbuh rambut, yang tebalkah, yang tipiskah, sampaikan semua, yakinkan sampai. Makanya rambut itu jangan tebal-tebalnya nanti, supaya dia yakin sampai semua. Bagi ibu-ibu, kalau memang rambutnya panjang betul, sanggulnya kalau tak dibuka, tak sampai air, wajib buka sanggulnya. Tapi kalau tak ada lebatnya panjang-panjang ini, walaupun ada sanggul tapi yakin sampai, tak perlu buka. Tapi kalau tak yakin sampai, maka hukumnya wajib sampai air sambil disalah-salah dengan jari, supaya air sampai. Sama dengan berwudu, kalau ada bahagian yang tak kena, kata Nabi, wailul lil qab minan nar, banyak tumit-tumit masuk neraka karena basuhan wudu tidak ada rata. Itu juga mandi junub, kalau ada yang tidak kena, itu dihukum nih. Makanya kita benar-benar. Tapi jangan pula mentang-mentang nak hati-hati nian sejam mandi. Sejam tuh was-was namanya. Cukuplah 15 menit maksimal sudah deh. Kalau sejam tuh apa lagi yang digawin nanti? Terlalu lama sambil baca koran dulu, misalnya, itu makruh hukumnya. Kalau waktu terlewat sholat haram jadinya. Kalau sudah wudhu tadi tak usah ulang. Tapi kalau terpegang atau belum berwudhu, maka setelah mandi berwudhu, menyempurnakannya. Walaupun sebenarnya kan sudah dengan air mengangkat hadas besar itu, diangkat sudah hadas besarnya. Tapi kata beliau, wal yu'idul wudu, bagi yang belum berwudu ataupun yang megang tadi ya. Tapi sunatnya berwudu dulu. Macam orang meninggal dunia lah, sebelum nak mandikan jenazah kan diwudukan dulu. Fahadihi sunnatul wudu'i wal ghusli, inilah sunat-sunat wudu dan mandi junub. Zakarna minha ma la budda minhu lisalik tariqil akhirah, sengaja kami sebutkan kata beliau hal ini bagi orang yang menempuh jalan akhirat, min ilmihi wa amalihi, agar dia mengetahuinya dan dapat mengamalkannya. Untuk memperdalam payurja'u fiha ila kutubil fiqhi, rujuklah kitab-kitab fikih kata beliau ya. Wal wajibu min jumlati ma dzakarnahu fil ghusli amrani, ada dua hal yang paling penting kami wajib sebutkan dalam mandi ini. Yang pertama an-niyatu, yaitu berniat. Wasti'abul badani bil ghusli, dan meratakan seluruh badan dengan siraman air. Ya, dengan basuhan ya. Dengan membasuhnya harus rata semua tubuh. Jangan tertinggal niat, itu rukun utamanya, dan meratakan seluruh air ke seluruh anggota tubuh kita. Jadi ingat, duduk, apalagi kaum wanita, memang duduk supaya masuk semua air itu dari celah-celah yang agak-agak terbuka. Jangan sampai tidak ada kena semuanya ya. Wa fardul wudu, beliau ulang lagi, fardu wudu, niat, basuh muka, nyuci tangan sampai 2 siku, membasuh kepala, membasuh 2 kaki sampai mata kaki, dan tertib. Itu. Wal ghuslul wajibu arba'atun, mandi wajib itu ada 4 macam. Wal ghuslu al wajibu arba'atun. Bahasa Arab ni salah baca salah makna. Kalau ghuslu basuhan, kalau ghuslu mandi. Hurufnya sama. Ghin sin lam. Al ghuslu mandi, al ghuslu nyuci, basuh. Wal ghuslu al wajibu arba'atun. Mandi wajib tu ada 4. Al ghuslu li khurujil maniyyi, mandi wajib karena keluar mani. Asal keluar mani mandi wajib. Berhubungankah, tak berhubungankah, mimpikah, wajib mandi.
Waltiqa'il khitanaini, berhubungan badan, wajib mandi. Wal haidhi, orang yang haid bersih wajib mandi. Wan nifasi, nifas bersih wajib mandi. Jadi yang haid bersihnya atau sucinya setelah darah berhenti dan mandi junub. Ada orang salah paham, na'udzubillah min dzalik, berhubungan dengan suaminya padahal belum mandi junub. Aku dah berhenti bang haid, lalu berhubungan, ternyata belum mandi junub. Itu belum, ya, haram hukumnya berhubungan dalam keadaan haid. Jadi bersihnya itu berhenti darahnya dan mandi junubnya, mandi haidnya, mandi hadas besarnya. Itu juga nifas. Wa ma'adahu minal aghsali sunnatun, selain yang 4 macam itu mandi hukumnya sunnah. Kal ghusli lil jum'ati, seperti mandi hari Jumat, wal aidain, mandi sunat hari raya, 2 hari raya, wal ihrami, mandi nak berihram, itu sunat hukumnya. Wal wuquf Arafah wa Muzdalifah, dan mandi untuk wukuf di Arafah dan untuk bermalam melewati Muzdalifah. Kemudian walidukhuli Makkah, sunat mandi juga nak masuk kota Makkah. Wa thalathati aghsal ayyam at-tasyrik, mandi pada setiap hari tasyrik. Wali tawafil wada' ala qaul, sebagian pendapat nak tawaf wada' sunat mandi juga. Wal kafir idza aslama ghaira junubin, orang kafir yang masuk Islam sedangkan dia belum mewajibkan mandi junub. Misalnya umurnya baru 13 tahun, maka hukum mandinya sunat cuman. Tapi kalau sudah berjenggot berkumis 20 tahun ke atas, berarti dia pernah junub, yaitu minimal mimpi, ya, mimpi yang menyebabkannya keluar mani. Apalagi kalau sudah kawin, dia masuk Islam, artinya kan dia junub sebenarnya. Maka sebenarnya mandi masuk Islam itu yang menjadikan wajib mandi itu karena ada junubnya itu. Itu yang membuat dia menjadi wajib mandinya. Jadi kalau secara umum hukumnya sunnah, mandi masuk Islam, khususnya ketika dia tidak ada junub. Tapi kalau sudah kategori orang yang sudah junub, wajib jadinya mandi masuk Islam itu atas makna mengangkat hadas besar dari seluruh tubuhnya. Jadi yang wajib itu mandi junubnya itu sebenarnya. Wal majnun idza afaqa, orang gila kalau sudah sehat sunat berwudu. Waliman ghassala mayitan, dan bagi orang yang ikut memandikan mayit sunat berwudu. Sunat mandi, ya, sunat mandi maksudnya. Orang gila yang sehat sunat mandi, orang mandikan mayit sunat mandi. Jangan tak mandi balik tu. Mandikan mayit, sunat mandi. Fakullu dzalika mustahabbun, yang semuanya itu dianjurkan. Mandi ni banyak sunnahnya tadi. Berwudu lebih banyak lagi sunatnya. Dalam kitab fikih kurang lebih ada 27 sunat berwudu. Yang wajib kalau nak solat wajib, ya. Tapi kalau macam yang sunat-sunat tu banyak. Nak tidur sunat, habis makan sate sunat, habis makan daging unta sunat, habis makan kuda sunat misalnya, ya. Banyak itu. Nak belajar nuntut ilmu sunat berwudu. Waktu ngantuk sunat. Yang banyak sunat-sunat untuk berwudu. Dalam artian Nabi mengajari kita agar setiap saat kita dalam keadaan mutawaddi, berwudu. Al-wudu silahul mu'min, senjata orang yang beriman. Supaya setiap saat kita wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ini luar biasa pahalanya. Bahkan ada hadis sebelumnya itu yang berbunyi man tawadda'a ala tuhrin, siapa yang berwudu padahal sudah dalam keadaan suci, falahu sab'u darajat,
au yurfa' lahu 7 darajat, diangkatkan baginya 7 derajat, au kama ruwiya anhu au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bima ma'nahu, dari sisi maknanya. Baiklah, mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita. Insyaallah minggu depan kita sedikit belajar puasa, dan mungkin tentang tayamum mungkin masuk juga tentang puasa karena kita nak menghadapi puasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.